Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai geometri transformasi, yaitu rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan memutar titik tersebut terhadap titik pusatnya. Coba perhatikan tabel berikut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai rotasi dengan besar rotasinya 90 derajat, negatif 90 derajat, 180 derajat, dan negatif 180 derajat. Jika titik itu dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya positif. Sedangkan jika rotasinya searah dengan jarum jam, maka sudutnya negatif. Jika ada titik A, X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka koordinat bayangan hasil rotasinya ada di A aksen negatif Y, X. Perhatikan gambar ini. Jika ada titik A, X, Y dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam ke kiri, maka kita punya bayangan hasil rotasinya di min Y, X. Selanjutnya, jika titik A, X, Y dirotasikan sebesar negatif 90, maka koordinat A aksennya ada di Y, min X. Itu artinya rotasi ini searah dengan jarum jam. Sehingga jika ada titik A, X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam, maka bayangan hasil rotasinya ada di A aksen Y, min X. Selanjutnya, jika besar rotasinya adalah 180 dan negatif 180, maka koordinat hasil bayangan rotasinya ada di A aksen negatif X, negatif Y. Perhatikan gambar berikut. Kan sudut 180 derajat itu artinya sudutnya seperti ini. Jika searah dengan jarum jam, maka ke bawah dia akan menghasilkan A aksen min X, Y. Jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka ke atas ke sini dia akan menghasilkan koordinat bayangan juga di A aksen min X, min Y. Itu kenapa besar rotasi positif dan negatif minus 180 itu sama. Selanjutnya, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 1,2 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Penyelesaiannya, karena tadi jika ada titik A, X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka bayangannya ada di negatif Y, X. Sehingga kita dapat A 1,2 dirotasikan sebesar 90 derajat, maka bayangannya ada di negatif 2,1. Jika digambarkan sebagai berikut. Titiknya di sini dirotasikan 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka bayangannya ada di sini. Jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A 1,2 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 adalah A aksen negatif 2,1. Selanjutnya, jika titik B 1,2 diputar searah dengan jarum jam sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0, tentukan koordinat hasil bayangan dari B. Karena tadi diputarnya searah dengan jarum jam, itu artinya sama dengan dirotasikan sebesar negatif 90 derajat. Seperti yang tadi kita bahas, jika B, X, Y, maka bayangannya Y, min X.
Sehingga kita dapat jika titik B-nya 1,2, maka bayangannya ada di 2, negatif 1. Karena kan asalnya X-nya 1, Y-nya 2. Sehingga pada bayangannya kita balik menjadi 2, negatif 1. Atau diilustrasikan digambar sebagai berikut. Nah, jika titik B di sini kita rotasikan sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam, maka bayangannya ada di 2, negatif 1. Nah, kesimpulannya, jadi koordinat hasil bayangan B1,2 diputar searah dengan jarum jam sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 adalah B aksen 2, negatif 1. Selanjutnya, jika titik C 1,2 diputar sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0, tentukan koordinat hasil bayangan dari C. Penyelesaiannya tadi seperti pembahasan di awal, C, X, Y jika dirotasikan sebesar 180 derajat, maka bayangannya ada di negatif X, negatif Y. Sehingga kita dapat yang asalnya C-nya 1,2 dirotasikan sebesar 180 derajat, maka kita dapat bayangannya di negatif 1, negatif 2. Jika digambarkan sebagai berikut. Ini C-nya dirotasikan sebesar 180 derajat, sehingga kita dapat bayangannya di C aksen negatif 1,2. Mungkin hanya sekian pembahasan hari ini pada video ini. Terima kasih dan semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.